Kelompok Pempek Rizky ini telah kami melakukan pembinaan mulai dari tahun 2011 akhir, dan kami mulai merapikan administrasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan dari Kementerian dan Kelautan Perikanan berdasarkan pembentukan kelompok. Maka di tahun 2012 kami membentuk kelompok Pempek Rizky ini. Dan selanjutnya 2013 kami mencoba memberikan bantuan melalui stimulan-stimulan dari Kementerian dan Kelautan dan Perikanan berupa dana PUM, pengembangan usaha mina pedesaan. Di sana Pempek Rizky ini mendapatkan bantuan dengan swakelola kelompok dan dipergunakan untuk membeli atau melengkapi sarana prasarana yang ada. Tapi kami arahkan sesuai dengan petunjuk dari Kementerian dan Kelautan dan Perikanan, sarana prasarana harus sanitasi dan higienis, harus bersih. Makanya yang tadinya memakai bahan dasar untuk pengolahan atau nguli, bahasanya di Kota Palembang itu pakai kayu, kami gantikan dengan berbahan stainless. Dari situ kami diundang dari kegiatan Balai Besar Pengujian dan Penerapan Hasil Perikanan Cipayung, Jakarta, untuk mengundang 40 kelompok yang ada di Kota Palembang untuk dipilih menjadi 2 kelompok binaan yang ada di Kota Palembang. Dan alhamdulillah 2 kelompok tersebut diantaranya adalah kelompok Pempek Rizky yang mendapat pembinaan dari Balai Besar Pengujian dan Penerapan Hasil Perikanan Cipayung, Jakarta. Dan Pempek Rizky ini dibina oleh Balai Besar juga, melakukan proses pembinaan juga selama 3 tahun berturut-turut. Di tahun 2018-2019 Pempek Rizky mendapatkan sertifikat SNI, yang mana sertifikat ini berguna untuk melihat standar pengolahan hasil perikanan. Makanya mulai dari SKP yang dibantu juga oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, dibantu oleh beberapa UPT Kementerian Kelautan Perikanan seperti Balai Karantina, kemudian Balai Riset Perikanan, Perairan Umum, dan Penyuluhan Perikanan. Kami bisa sampai dengan sekarang melakukan proses ekspor kerupuk ikan. Yang paling penting dalam penerapan ini adalah bagaimana kita melakukan proses kearifan lokal yang ada. Tidak perlu dengan bangunan yang megah, bangunan yang luas, bangunan yang besar, tapi dengan yang ada itu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Salah satu contoh mungkin yang bisa saya gambarkan di dalam usaha Pempek Rizky ini adalah untuk penerapan atap. Atap yang digunakan itu harus tertutup. Kalau memikirkan biaya mungkin terlalu besar, tapi kami membuat desain dikecilkan mengenai pengeluarannya, maka kami tutup dengan atap plastik. Untuk itu prinsip-prinsip sanitasi atau prinsip dari SNI bisa kami dapatkan. Dan terakhir alhamdulillah sudah bisa mengekspor kerupuk ikan ke Singapura sudah sebanyak 3 kali. Dari 98 kami sampai 2001 kami pindah ke Jambi, dari Jambi pulang lagi ke Palembang, 5 tahun di Jambi. 2005 balik lagi ke Palembang, ulang lagi, awal lagi kami berusaha. Dari sudah 2006, 7, 8 sampai 2012 kami baru ada penyuluh. Ialah Pak Roni yang membina kami sampai sekarang. Dari mulai kami mendapat bantuan dari duit POM, duit dari pembinaan dari P2HP selama 3 tahun. Terus kami banyak dapat bantuan. Apa yang sulit dengan kami, ya Pak Roni yang menyusuri kami, yang memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Nah, dari situ penyuluh kami situ sudah tertolong kami Pak, bisa mengubah tempat produksi kami yang jelek jadi bagus. Ya memang rumah kita jelek, tapi istilahnya higienisnya yang terampat oleh
orang-orang yang sekarang menjadi istilahnya tempat kita itu jadi percontohan. Sebenarnya rumah kita tidak bagus Pak, tapi ya alhamdulillah mungkin pelihatan orang bagus ya. Jadi hasil dari payah kita itu kita bisa berbagi ilmu, berbagi rasa. Jadi kalau kita memang punya usaha ini Pak, ini tidak gampang. Memang banyak susah dukanya tuh banyak. Tapi ya kalau kita mau berjuang, situ ada kemauan pasti ada jalannya. 2019 akhir kami baru pergi ekspor ke Singapura cuma 138 kilo. Hari bulan 2020 bulan 3 kami ekspor lagi 160. Bulan Agustus kami ekspor lagi 200 kilo. Alhamdulillah kan dibantu oleh penyuluh dari dinas-dinas terkait, berarti kita bisa maju, bisa mencapai sampai ekspor. Kita ya sangat-sangat bersyukur dengan Allah. Terima kasih dengan penyuluh Pak Roni, dengan yang jajaran dinas-dinas yang membantu kita, bisa kita pasang dari dekes sampai ke halal, sampai ke PKP, sudah itu sampai kita bisa ber-SNI Pak sampai sekarang. Kita sangat-sangat berterima kasih. Allah yang bisa membalasnya, kalau kita cuma mengucapkan banyak terima kasih. Kebijakan pemberdayaan UMKM di Indonesia salah satunya diarahkan untuk mendukung peningkatan ekspor dengan pengembangan usaha skala mikro dan kecil. Penumbuhan usaha mikro kecil menjadi prioritas penting dan merupakan salah satu target capaian kinerja dari penyuluh perikanan. Usaha mikro kecil ini sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro kecil, khususnya di sektor kelautan dan perikanan, dan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil. Penyuluh merupakan bagian penting dari pembangunan SDM. Karenanya, penyuluh perikanan harus bisa menjadi agen perubahan dan juga bisa menjadi agen pemberdayaan yang harus bekerja secara profesional. Hingga saat ini, usaha yang dilakukan oleh kelompok pengolahan dan pemasaran pempek Rizky tetap berjalan dan mendapat pembinaan dari penyuluh perikanan. Kemauan yang kuat untuk maju dan kontribusi pendampingan dan pembinaan dari penyuluh perikanan telah membawa pempek Rizky untuk menembus pasar ekspor, dan tentunya keberhasilan ini semoga bisa menjadikan inspirasi bagi kelompok pengolahan dan pemasaran serta UMKM lainnya untuk terus maju dan sukses bersama penyuluh perikanan.